Oke, jadi hari ini aku nggak bakal review produk, tapi aku di sini bakal coba mention whey-whey yang bagus di luar sana yang belum masuk ke Indonesia. Dengan harapan semoga suatu saat whey-whey yang bagus ini bisa masuk ke Indonesia dengan harga yang oke. Jadi di sini aku sudah pilih 5 whey dari berbagai macam brand dan dengan keunggulan masing-masing dan juga poin plus masing-masing. Dan 5 whey ini yang aku tahu sudah terkenal banget di luar negeri, cuma belum masuk di Indonesia. Jadi belum resmi masuk di Indonesia dan belum BPOM. Jadi semoga kedepannya 5 whey ini mungkin kita bisa jumpai di Indonesia supaya bisa meramaikan pasar whey di Indonesia. Nomor 5, ini whey yang bagus banget dan aku sendiri sudah lihat speknya, Biotech Iso Whey Zero. Jadi brand Biotech ini yang aku tahu terkenal banget di luar negeri, khususnya di Eropa. Dan yang aku tahu sendiri, karena aku sudah pernah ke Malaysia, brand Biotech ini besar banget di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Dan yang membuat Biotech ini menurutku pantas masuk ke 5 whey bagus yang belum masuk Indonesia ini adalah, pertama brandnya emang terkenal. Dia salah satu yang bikin dia terkenal adalah karena brand ambasadornya tuh terkenal banget dan sudah pernah ke Indonesia dan collab dengan salah satu YouTuber di Indonesia, yaitu adalah Ulysses. Ulysses ini terkenal banget, nggak cuma di Indonesia tapi di negara lain juga. Dan untuk brand Biotechnya sendiri juga menurutku bukan brand sembarangan. Di sini dia sudah ada dari 1993, jadi udah hampir 20 tahun ya. Untuk nutrition fact-nya sendiri, Biotech Iso Whey Zero ini fatnya 1,6 gram, karbohidratnya 1,3 gram, proteinnya 21 gram per 25 gram takaran saji. Jadi menurutku rasio proteinnya juga tinggi ya. Di sini BCA-nya sendiri 4,5 gram untuk satu kali takaran saji, itu gede banget. Apalagi dengan takaran saji cuma 25 gram, 4,5 gram BCA ini tinggi banget. Jadi kalau kita hitung rasio proteinnya itu sekitar 21/25, yaitu 84%. Dan di sini kalau kita lihat dari ingredients-nya sendiri, di sini dia menggunakan native whey isolate. Jadi kalau aku lihat native whey isolate ini, dia semacam grass fed lah, mirip-mirip sama whey-nya Body Logic. Jadi dari sapi yang makan rumput-rumputan. Lalu di sini dia juga udah free lactose dan dia very low sugar. Di sini ditulis under 0,5 gram, jadi kecil banget. Nomor 4, whey yang bagus lagi menurutku yang belum masuk Indonesia ini adalah Bulk Powder. Nah, Bulk Powder ini brand besar dan dia berasal dari UK. Dan yang membuat brand Bulk ini besar adalah salah satunya karena brand ambasadornya lagi, yaitu salah satu atlet tinju. Buat kalian yang suka tinju mungkin tahu, yaitu adalah Anthony Joshua. Karena aku juga suka tinju, makanya aku tahu Anthony Joshua ini. Dan setelah aku lihat, dia ternyata disponsori oleh Bulk Powder. Bulk Powder ini salah satu brand terbesar di UK. Jadi dia adalah salah satu pesaingnya dari MyProtein. Dan setelah aku lihat produknya Bulk Powder ini, ternyata emang bagus. Bulk Powder ini sudah ada di industri suplemen fitness ini sejak tahun 2006. Jadi udah lumayan lama, 15 tahun. Dan jadi salah satu top brand di UK. Untuk produk whey-nya sendiri, yang aku mau bahas ini adalah yang whey isolate-nya. Di sini tak baca nutrition fact-nya. Untuk fatnya sendiri cuma 0,2 gram, karbohidratnya 0,6 gram, sugarnya 0,6 gram, dan proteinnya sendiri 26 gram per 30 gram takaran saji. Ini tinggi banget. Rasio proteinnya kalau kita bagi 26/30 yaitu 87%. Itu tinggi banget, lebih tinggi dari Biotech Iso Zero yang kita bahas tadi. Lalu keunggulannya juga di sini, karena dia sudah whey isolate, laktosnya harusnya kecil-kecil banget. Buat kalian yang alergi laktos bisa banget. Lalu sama seperti Biotech tadi, dia menggunakan grass-fed whey protein isolate sebagai sumber proteinnya. Jadi emang bahan baku yang dipakai ini berkualitas banget, sudah grass-fed. Jadi emang lebih berkualitas buat kalian yang emang suka produk grass-fed. Nomor 3, lagi-lagi ini brand dari Eropa. Brand yang mau tak sebut ini adalah PHD. Jadi kalau aku lihat top 10 whey di UK ini atau Eropa, itu biasanya selalu ada brand whey dari produk PHD ini. Dia juga salah satu whey yang reviewnya udah banyak banget. Kalau kita cek e-commerce yang sekelas Amazon, dia sudah banyak banget reviewnya. PHD ini made in UK, lagi-lagi UK, dan dia juga terbuat dari grass-fed cows dan hormone free. Jadi ya lagi-lagi mirip kayak Biotech tadi, mirip Bulk, mirip Body Logic, jadi udah non GMO dan grass-fed. Jadi produk whey-nya ini diproduksi dari sapi yang makan rumput-rumputan dan juga sudah bebas dari rekayasa genetika. Jadi harusnya lebih aman. Lalu kalau dari nutrition fact-nya sendiri, di sini satu kali takaran saji 109 kalori, 0,45 gram fat, 1,35 carbs, dan juga sugarnya 0,59. Jadi kalau dari rasio proteinnya sendiri, dia 24,6 gram. Rasio proteinnya 82% dan BCA-nya juga besar, 5,6 gram per serving. Di sini yang bagus juga, tabel asam amino dibuka semua dan bagus, emang brandnya dari segi kemasan juga bagus dan secara brand dia sudah besar banget di UK. Jadi di UK ini banyak banget brand whey protein yang besar dan juga harganya kalau aku lihat itu di pasar e-commerce sangat-sangat terjangkau kalau kita bandingin dari whey dari USA. Nomor 2, nah kalau
Tadi kita sudah bahas whey dari Eropa. Di sini nomor 2 ini aku mau bahas Now Food Whey Isolate. Mungkin kalau Now Food ini kebanyakan dari kalian tahu kalau Now Food ini adalah produsen vitamin yang besar banget. Nah, Now Food ini ternyata setelah kalau aku lihat, dia tidak cuma produksi vitamin, tapi juga sport nutrition. Entah tribulus, entah whey protein, gainer, segala macam. Pokoknya dia produksi semua. Cuma yang aku mau tunjukin itu adalah whey isolate-nya. Dan aku lihat whey isolate-nya sendiri kualitasnya bagus banget, sebagus vitaminnya. Di sini aku bilang juga dia selain dari brandnya yang udah besar, produknya pun bagus, rasio proteinnya tinggi banget. Dan kalau aku lihat di website e-commerce semacam Amazon sendiri, reviewnya udah besar juga. Pokoknya kalau dari Now Food ini, kalau dari segi vitaminnya ini yang terkenal ini selain segi branding, harganya dan juga kualitasnya. Jadi dari 3 aspek ini dia sangat kuat. Lalu kalau kita lihat dari nutrition fact-nya sendiri, di sini satu kali takaran saji 110 kalori, 0,5 gram fat, sugarnya 0 gram, karbohidratnya di bawah 1 gram, dan proteinnya 25 gram per 28 gram takaran saji. Jadi satu kali takaran saji ini agak ganjil 28 gram, tapi proteinnya 25 gram. Jadi rasionya gede banget, 25 per 28 yaitu 89%. Menurutku ini bagus banget produknya, dan dari BCA-nya sendiri juga cukup besar yaitu 5,6 gram untuk satu kali takaran saji. Itu 28 gram ya takaran sajinya. Kalau whey dari USA sendiri kebanyakan 30 gram, kalau ini 28 gram. Dan dia sendiri juga sudah naturally occurring BCA-nya, jadi bukan dari bubuk tambahan BCAA tapi dari murni dari whey-nya. Dia sudah no artificial sweetener, jadi dia sudah nggak pakai sucralose, asesulfam gitu, dia tidak menggunakan pemanis buatan, dan dia juga udah non-GMO. Jadi emang bagus banget menurutku dari segi branding dan kualitas, serta harganya sendiri juga bagus. Kalau kita lihat dari Indonesia, kita cuma bisa lihat dari vitaminnya, dan menurutku sudah mencerminkan bagusnya Now Food ini. Lalu untuk nomor 1 sendiri, di sini aku masukin Go Nutrition. Nah, menurutku ini salah satu whey yang bagus juga, nggak kalah bagus sama 4 whey lainnya. Dan dia juga belum masuk Indonesia, dan menurutku di sini yang menonjol dari brand Go Nutrition ini adalah foundernya. Mungkin banyak dari kalian yang belum kenal dengan brand ini, tapi kalian kenal dengan MyProtein. Jadi founder atau yang nyiptain Go Nutrition ini ternyata sama dengan yang nyiptain MyProtein. Dan nama foundernya ini adalah Oliver Cookson. Jadi kalian bisa googling sendiri siapa dia. Jadi kalau aku baca histori singkatnya, jadi 2004 nih Oliver ini bikin MyProtein, lalu di 2011 dia dijual ke The Hut Group. Jadi kalau kalian lihat packaging MyProtein kalian, biasanya ada tulisan The Hut Group. Nah itu The Hut Group adalah pemilik dari MyProtein sekarang, tapi foundernya sendiri namanya Oliver Cookson. Lalu setelah dia menjual MyProtein di 2012 itu dia bikin brand baru, yaitu namanya Go Nutrition ini sendiri. Kalau di UK sendiri Go Nutrition ini setauku cukup besar, cuma mungkin tidak se-famous MyProtein atau Blue Powder atau PHD. Jadi kalau kalian sudah lihat foundernya siapa, seharusnya kalian nggak perlu ragu dengan brand kayak gini. Karena menurutku dari MyProtein aja udah bagus banget, harusnya setelah selanjutnya dia bikin produk lagi harusnya nggak kalah bagusnya. Lalu Go Nutrition ini mempunyai salah satu produk yaitu whey protein isolate yang juga menurutku bagus banget. Di sini kalau aku lihat dari nutrition fact-nya sendiri, satu kali takaran saji itu cuma 92 kalori, kecil banget. Fatnya 0,3 gram, karbohidratnya 0,5 gram, dan proteinnya 23,3 gram. Jadi rasio proteinnya itu 23,3 gram dibagi 25, yaitu 93%. So far ini adalah rasio protein tertinggi yang pernah aku lihat, baik whey ada yang di Indonesia ataupun whey yang belum masuk dari Indonesia. Di sini kalau kita lihat sendiri, dia bahan bakunya cuma whey isolate yang paling banyak, jadi harusnya udah aman banget buat kalian yang alergi laktosa. Dan dia juga menggunakan bahan baku whey protein yang grass fed isolate, jadi sama kayak whey yang tak sebutin sebelumnya, dia berasal dari sapi yang makan tumbuh-tumbuhan. Kalau di Indonesia sendiri yang setahu saya yang menggunakan grass fed whey protein isolate itu baru Body Logic. Di sini juga yang aku mau sebutin sendiri, dia menggunakan natural flavoring, jadi dia tidak menggunakan perasa buatan, cuma dia masih menggunakan artificial sweetener, jadi masih menggunakan sucralose. Dan dia sendiri di sini mengklaim dia menggunakan natural coloring, jadi tidak menggunakan pewarna buatan tapi pewarna alami. Oke, sekian pembahasan dari 5 whey yang bagus di luar sana dan belum masuk Indonesia. Semoga suatu saat masuk Indonesia dan semoga bisa meramaikan pasar whey protein di Indonesia. Semoga bisa membantu. Dadah!